Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainul Hia dengan NIM 23811000096. Saya jurusan dari Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait puisi. Teman-teman tahu gak sih apa puisi itu? Yang pertama, ada pengertian puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, dalam puisi kita bisa mengungkapkan kerinduan, cinta, amarah, kegelisahan, atau ungkapan yang lainnya dalam bahasa yang sangat indah. Nah, puisi juga memiliki 4 ciri khas yang bisa membedakan antara puisi dengan karya sastra lainnya. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya, setiap bait dari puisi memiliki 4 baris atau larik. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Contoh penggunaan kata dalam puisi, wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. 3. Pada puisi tertentu, diksi atau puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi, baik dalam baris atau akhir sajak. Rima bisa berbunyi A, 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 atau A, B, A, B. Contohnya, bukan kematian benar menusuk kalbu, keridoanmu menerima segala tiba. Tak kutahu setinggi itu atas debu, dan duka maha Tuan bertahta. Yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Nah, apa sih yang disebut majas? Majas adalah gaya bahasa untuk memperindah kalimat dengan kiasan. Sementara peribahasa adalah kelompok kata tetap yang berisi nasihat atau perumpamaan dengan makna tersirat. Puisi juga memiliki tujuan. Tujuan pada setiap puisi tergantung pada penyairnya. Umumnya, tujuan puisi yaitu yang pertama, ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Puisi sering digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis. Yang kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Beberapa puisi bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Yang ketiga, pemberian makna simbolik. Puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Yang keempat, estetika dan keindahan. Puisi seringkali mengajar keindahan, estetika dalam pemilihan kata, ritme, dan pengaturan struktural. Tujuan ini adalah untuk menciptakan pengalaman pembaca yang estetis dan memikat. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi dua, yaitu puisi balada dan puisi romansa. Puisi balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Sementara itu, puisi romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau petualangan. Yang kedua, ada puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada puisi lirik elegi, adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Selanjutnya ada puisi lirik serenada, adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Contohnya puisi Serenada Biru karya W.S. Renda. Terakhir ada
puisi lirik ode merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal maupun suatu keadaan. Yang ketiga, jenis puisinya yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu satire atau puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Yang kedua ada puisi kritik sosial, yang merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Nah, pada teks puisi ini, bentuk penyampaian puisi bisa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembacaan puisi. Yang kedua, deklamasi puisi, atau menyampaikan puisi secara lisan juga, namun bedanya penyampaian dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan. Yang ketiga, ada pertunjukan puisi. Penyampaian puisi dalam bentuk pertunjukan dibagi menjadi dua. Ada musikalisasi puisi, di mana musikalisasi puisi kita akan mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Yang kedua ada dramatisasi puisi. Dilakukan dengan memperagakan atau memerankan tokoh sesuai peristiwa yang ada di dalam puisi itu sendiri. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya debu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dihapusnya jejak-jejak